hubungannya linear atau tidak, jangan-jangan. Ya, apakah dia hubungannya linear atau kuadratik. Kemudian dia harus memiliki varians yang sama ya, untuk setiap nilai X ya, atau bahasa statistiknya homoscedasticity ya, harus punya ya. Kemudian multikolinearitas harus tidak ada ya. Jadi jangan sampai ada multikolinearitas, atau multikolinearitasnya sangat kecil boleh ya. Kalau besar nggak boleh. Ya. Dan residualnya normally distributed ya. Jadi errornya itu harus acak ya. Oke. Sekarang tipe-tipe dari multiple linear regression ya, yang biasa ya, selain yang simple ya. Regresi linear berganda ya. Jadi yang standar ya, yang langsung aja dimasukkan sampelnya semuanya ya. X-nya banyak, Y-nya 1 gitu. Atau prediktornya banyak, prediktanya 1 ya. Kemudian ada yang hierarkikal ya, sekuensial ya. Jadi yang mana dulu yang dimasukin ya, variabelnya ya, X-nya yang mana dulu yang dimasukin. Kemudian ada yang stepwise ya. Ada yang forward sama backward ya. Stepwise. Yang direct ya langsung aja dimasukkan ya, kemarin banyak dipakai ya. Kemudian yang sekuensial ya, hierarkikal ya. Nah, ini tergantung daripada peneliti itu ya. Itu tergantung daripada pemakai formulanya ya. Yang mana yang mau dimasukin, yang mana yang mau dibuang gitu ya. Jadi tergantung pada researcher ya, atau orangnya ya. Kemudian yang forward, yang stepwise ya. Ya ini tergantung komputernya, komputer yang mana yang mau dia running dulu ya. Yang stepwise ini ya. Atau udah termasuk di ya katakanlah black box ya. Jadi nggak tahu kita. Yang mana yang bakal duluan ya. Tergantung daripada kekuatannya ya. Jadi yang paling kuat diambil duluan ya, forward selection. Paling kuat dan yang paling lemah ditambah-tambahin ya. Paling yang sangat lemah nggak akan dimasukin ya. Tidak akan di-include ke dalam persamaannya ya. Jadi start with zero predictor. Jadi prediktornya 0 dulu ya. Kemudian yang terkuat ya yang terlemah berikutnya sampai yang terlemah, yang sangat lemah dan tidak signifikan ditinggalin. Yang P-nya itu lebih besar dari 0,5. Backward juga gitu ya, kebalikannya ya. Dia juga computer driven ya. Ada di sistem komputernya, kita nggak tahu gimana cara kerjanya dia ya. Yang jelas dia ini akan masukin semuanya, kemudian mengeliminasi yang paling lemah. Ya. Yang paling lemah sampai yang ada di dalamnya itu hanya yang signifikan saja, yang nggak signifikan akan dibuang. Ada bedanya nggak forward sama backward? Pada beberapa kasus ada bedanya ya. Pada beberapa kasus. Jadi walaupun kalau dibalik-balik sama ya, ini kan yang forward dia akan nambahin, kalau yang lemah dia ditinggal. Tapi ada beberapa kasus persamaannya jadi berbeda. Nah yang stepwise ya gabungan forward sama backward. Hanya komputer yang ngerti caranya itu gimana. Kita masukin aja ya. Ini kalau sudah jumlah X-nya ratusan ya, ribuan ya, atau puluhan ribu ya. Dia stepwise. Metode yang mana yang mau dipakai? Ya kalau yang standar dia mau masukin semua, kita mau tahu aja ya. Independen variabelnya pengaruhnya apa sama dependent variabel. Ya, atau X-nya X yang banyak itu pengaruhnya apa sama Y. Kemudian kalau yang hierarkikal ya, ya ini berdasarkan hipotesis dan teori ya. Ini dari perisetnya sendiri ya, pelaku regresinya ya, orangnya yang melakukan itu ya. Kemudian yang stepwise yang akurat aja, yang akurat berdasarkan
perhitungan komputer ya. Kemudian kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi cara-cara melakukan regresi ya. Yang pertama harus punya ilmunya dulu, hipotesis ya, gimana ya. Apa mempengaruhi apa? Soalnya kalau di statistik, misalnya harga tiket bola sama harga sembako bisa aja kalau digabungin jadi pengaruh ya. Padahal sesuatu yang tidak berpengaruh ya. Kalau dimasukin bisa ya. Di statistik semua yang dimasukkan keluar angka dia. Entah itu ada pengaruhnya atau nggak ada pengaruhnya ya. Ya pokoknya secara statistik berpengaruh. Nah, untuk itulah diperlukan ilmu yang lain, misalnya ilmu iklim. Kalau dalam hal iklim, curah hujan di Indonesia sama suhu di, katakanlah suhu di Uruguay. Ya kalau dimasukin ya bisa aja ada pengaruhnya. Tapi kalau secara ilmu ada nggak pengaruhnya langsung gitu. Kemudian asumsinya itu maksudnya apa ya? Asumsi jumlah sampel, kemudian tipe datanya ya. Kemudian pilihlah tipe regresi linear yang dipakai ya. Maunya apa ya? Step forward, backward, stepwise ya. Kemudian outputnya gimana hasilnya? Mana yang signifikan, mana yang nggak signifikan? Baru dibangunlah regresinya. Kemudian linear regression ya, jadi dia best fitting straight line ya, jadi dia ngepasin garis lurus ya. Kalau dia kuadratik nggak bisa juga ya, dipaksain jadi garis lurus. Pada persamaan dia sama dengan bx plus a plus e ya. Y-nya itu sekali lagi adalah outcome atau prediktan bahasanya ya. Bahasanya dependent variable ya, DV ya. Atau outcome atau prediktan. X itu prediktor atau independent variable. X. Kemudian B itu koefisiennya si X. A itu adalah apa namanya? Intercept. Ini konstanta intercept. E itu error ya. Jadi biasanya kalau udah digabungin A tambah E itu udah digabungin. Kemudian menggunakan prinsip least square. Least square itu berarti dia errornya dengan garis itu paling kecil kalau ditambahin. Ya. Jadi residual atau error itu adalah jarak vertikal antara titik aktual dengan garis prediksi, dengan garis regresi ya. Jadi jarak aktual. Titik vertikal ya. Kalau nggak vertikal ntar diagonal ada namanya eigen. Beda lagi ntar dia. Ya, jadi setelah ini kita belajar eigen ya. Ini gambarnya mana? Nah ini error itu adalah jarak vertikal antara data sebenarnya dengan garis regresi ya. Ini namanya error pada regresi ya, atau residual. Ada nggak? Nanti ada lagi yang eigen ya. Eigen itu adalah tegak lurus, ya. Tegak lurus dengan garis regresi ya, ke sini ya. Ke sini itu jarak eigen nanti. Errornya error eigen ya. Jadi dia miring. Kalau ini dia lurus ke atas. Ini tegak lurus dengan sumbu X. Kalau yang residual di regresi ya. Garis regresinya ya. Ya nanti setelah ini ya. Ini regresi dulu. Kemudian asumsi-asumsi dalam multiple linear regression ya. Yang pertama tadi ya, level of measurement ya. Datanya itu data apa, kategori, continue apa gimana ya. Usahakan masing-masing X itu tidak jauh berbeda ya. Jadi yang satu itu misalnya X-nya bisa negatif bisa positif. Yang satu nilainya ribuan, itu nilai jutaan ya. Jadinya nanti nggak seragam ya. Ya masing-masing X-nya. Misalnya X yang satu adalah tekanan udara. Ya. Kemudian yang satu adalah apa misalnya angin. Nah, tekanan udara kan seribuan. Angin itu kan paling 0,1, 0,2, 0,3 ya. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan nanti yang paling kuat ya tekanan udara ya. Yang angkanya besar.
Jadi kalau bisa level measurementnya jangan terlalu berbeda. Kemudian sampel size, ya, ukuran sampelnya harus banyak agar signifikan ya, persamaannya. Normalitasnya diuji ya. Linearitasnya apakah dia linear ya. Kemudian apakah dia hetero atau homo ya. Kemudian kolinearitasnya gimana ya? Apakah dia sama-sama berkorelasi ya, atau dia nggak berkorelasi satu sama lain, X-nya. Kemudian outlier-nya ya dilihat ya, residunya, errornya. Residunya harus terdistribusi normal ya. Kalau ini udah biasanya udah normal aja. Kemudian level of ya. Ya, dia apakah interval per rasio gitu ya. Apakah dummy coding diperlukan ya. Ya, nanti kalau deskripsi ada aja yang membuat ini ya sebenarnya dummy coding. Hujan tidak hujan gitu ya. Banjir tidak banjir misalnya. Ya tipe-tipenya yang standar hierarki ya, hierarki ini orang yang apa ya, menentukan ya. Kalau ini komputer ya, stepwise, forward, backward. Kemudian ya ini nilai-nilai yang perlu dilihat ya. Kalau udah keluar tabel regresinya R kuadrat apa adjusted R kuadrat ya. R itu ya korelasi, R kuadrat itu ya koefisien determinasi ya. Adjusted R kuadrat itu kalau sampelnya kecil lihatnya adjusted R kuadrat. Sampelnya sedikit maksudnya. Kemudian nilai signifikansi ya, P ya. Ini F ini nggak perlu ya, ini P aja ya. Kemudian koefisiennya dilihat ya, yang ada di depan-depan variabelnya itu ya. Kemudian ini menggunakan regresi. Y sama dengan B1 X1 tambah B2 X2 tambah dan seterusnya sehingga BI tambah kali XI tambah A ya, A intercept, E error. Ini sudah jadi satu ya. Kalau di di R ya. Dari linear berganda ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Siap, belum ada. Belum, Mbak. Ya jenis-jenis korelasi juga ada banyak ya. Itu kayaknya sih bisa dicari sendiri ya karena nggak cukup waktunya. Oke, berikutnya adalah aplikasi dari time series. Langsung aja ya, kita cepetin aja ya. Aplikasi dari time series atau deret waktu ya. Jadi deret waktu itu ya, time series itu ya serangkaian pengamatan. Serangkaian pengamatan ya, variabelnya kuantitatif ya. Pasti ya, kalau kualitatif ya dikumpulkan dari waktu ke waktu ya. Contohnya data historis curah hujan ya, data historis suhu udara ya, time series. Atau data proyeksi juga bisa ya, nggak harus historis ya, proyeksi juga bisa. Data model juga bisa. Jadi seringkali variabel independen itu nggak tersedia untuk membangun model regresi ya, dari variabel time series. Dalam analisis dari waktu kita menganalisis perilaku masa lalu ya, dari suatu variabel untuk memprediksi perilaku masa depannya ya. Ya, jadi kadang-kadang kita mau bikin prediksi apa, misalnya hujan ya. Nah itu nggak ada data suhu, nggak ada data lainnya, nggak ada ya. Adanya data hujan itu doang ya. Bisa nggak bikin prediksi ya, bisa aja ya. Ya ini sama kayak kalau yang kalian lihat orang yang suka
trading saham ya. Ya kalau dia orangnya analisisnya holistik ya ekonom, ya dia akan lihat perilaku bisnis, profil perusahaan, kemudian apa namanya keuntungan yang udah pernah diperoleh ya. Kemudian proyeksinya gimana ya, atau kita bisa sebutnya prospektusnya gimana ya saham itu ya. Itu yang ekonom ya. Tapi kan nggak semuanya yang trading saham ekonom. Ada yang orang cuma coba-coba main-main ya, anak SMA ya, anak kuliahan ya. Ya dia cuma punya data historis saham itu ya, nilai saham itu aja. Nah, untuk itu bisa nggak dia menganalisis time series itu? Ya bisa aja. Jadi yang dianalisis adalah nilai yang akan diprediksi itu, gitu. Nggak pakai data lainnya. Beda dengan tadi ya, multiple linear regression itu dia pakai data lain. Kalau pada analisis time series ya data itu untuk memprediksi dirinya sendiri, gitu. Ya paham ya? Ya kalau sekarang kan anak-anak muda kan udah tahu saham ya. Contohnya itu ya. Jadi beberapa istilah dalam deret waktu ya, ini data stasioner ya. Sebuah variabel ya. Deret waktu yang menunjukkan nggak ada tren naik maupun turun. Yang signifikan dari waktu ke waktu ya, datanya gitu-gitu aja. Cuma bergelombang aja dia. Contohnya misalnya harusnya curah hujan ya, kalau nggak ada perubahan. Curah hujan ya musim hujan ya tinggi, musim kemarau ya nggak ada. Terus gitu terus ya. Nggak ada sekarang. Tahun ini curah hujannya bulan apa nih sekarang? Bulan Oktober di Jakarta 200 mm. 10 tahun mendatang jadi 2000 mm nggak ada. Jadi gitu-gitu aja ya. Ya paling naik-naiknya 300, nanti dia turun lagi 100 gitu. Naik lagi. Terus tiba-tiba jadi mahal nggak ada. Jadi mahal jadi tinggi nggak ada ya. Yang non stasioner ya. Deret waktu yang menunjukkan tadi harga saham tuh ya. Ya saham BCA 10 tahun lalu itu cuman berapa? Cuman 2000 ya. Sekarang udah 25.000 misalnya. Dia naik turun. Ya, ntar lama-lama bisa turun lagi kalau ada krisis turun lagi. Data musiman ya, data musiman tadi yang curah hujan ya, dia nggak tetap tapi dia gelombang gitu. Ya stasioner ini ada yang data musiman juga ada. Kalau yang stasioner yang nggak musiman ya datanya lurus aja garis lurus. Ya, jadi seasonal itu kalau seasonal itu berarti dia bergelombang ya. Gelombang sinus kosinus ya dia gitu ya. Itu namanya seasonal ya. Musiman. Tujuan analisis dari waktu apa sih? Tujuan analisisnya adalah gambaran singkat tentang data ya. Jadi gambaran singkat ya. Ini kita mau menganalisis ya. Menganalisis hujan, menganalisis suhu ya. Menganalisis apa lagi misalnya? Menganalisis tadi ya, saham tadi, harga saham misalnya. Ini kebanyakan dipakai di situ. Makanya semua trader itu punya ilmu analisis dari waktu ya. Saya juga trader dulu. Sekarang udah males. Ya. Jadi semua yang kecuali yang pakai robot ya. Semua yang trading apa itu forex, saham, bitcoin semuanya itu semua menguasai analisis dari waktu. Kalau nggak nguasain ya siap-siap aja habis duitnya. Kalau yang malas beli robot aja. Robot itu apa? Robot itu AI ya. Udah kita setting itu. Orang-orang statistik komputasi itu ya. Robot trading itu ya dia setting itu. Jadi nggak selamanya nggak ada investasi untung itu nggak ada ya. Pasti dia untung rugi ya. Cuman yang diceritain ke orang adalah untungnya aja ya. Ruginya nggak bakal ceritain. Gambaran singkat tentang data ya. Kemudian interpretasi ini datanya ini gimana nih? Apakah dia menunjukkan data ekstrim, apa nggak ekstrim, apa gimana ya? Kemudian prediksi ya, kita memprediksinya paling penting. Kita pakai buat prediksi ya. Kemudian buat pengaturan ya. Ya, kita mau mengatur ya data itu ya. Ya, mengatur kita mau memfilter ya, kita perlunya apanya aja yang kita perlukan ya, pola-pola tertentu aja yang kita perlukan, kita bisa buang. Kemudian diuji hipotesis ya. Kemudian simulasi ya.
Jadi komponen deret waktu itu ada 4 ya, ada tren, ada seasonal, ya ada siklik, ya siklus, kemudian ada irregular ya, itu random. Jadi tren, seasonal, siklus dan irregular ini diingat-ingat ya. Semua deret waktu punya ini ya, walaupun nilainya ada yang 0 ya, bentar. Contoh sederhana dekomposisi deret waktu ini, kita punya deret waktu nih, ya, punya grafik ya, grafik apa ya, belum tahu ya. Kita transformasi datanya, kita rubah jadi begini ya. Datanya sama ya, cuman kita transformasi aja ya. Misalnya dengan mengambil nilai lognya, logaritmanya ini kan, dirubah. Nah, yang pertama tren. Tren itu apa ya? Tren itu ya ini ya, tadi ya, si garis regresi tadi. Naik. Nanti kalau trennya stasioner begini. Ini tren. Kemudian residu. Residu itu sisa ya. Nah, ini kebalik ya, ini dulu ya. Tren dan variasi musiman ya. Jadi ini data memiliki tren yang jelas dan memiliki variasi musiman ya. Musimannya gimana ya? Gini nih. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Itu variasi musiman. Kemudian residu. Residu itu adalah data yang pertama ini dikurangin tren, dikurangin dengan musiman, dikurangin dengan siklus. Jadinya adalah residu. Ya, residu itu sisa. Yang nggak dapat dijelaskan apakah itu dia tren, apakah itu dia bukan tren, bukan musiman, bukan siklus, ya residu sisanya. Nah, sisanya inilah yang membuat sesuatu time series itu susah diprediksi. Ya, jadi time series itu sulit untuk diprediksi karena dia punya residu atau error tadi. Komponen tren ya, jadi polanya persisten naik apa turun ya. Ya, contohnya karena populasi teknologi dan sebagainya ya. Perubahan iklim ya itu naik turun ya. Ya, ini linear trend model adalah model regresi ya. Jadi model tren linear itu ya model regresi, sama aja ya. Y sama dengan B0 tambah B1X1 ya, atau ini A ya. Intercept ditambah dengan B kali X. Tadi yang baru dipelajarin nih. Kemudian siklis itu berulang dalam waktu yang lama. Dia beda dengan seasonal ya. Seasonal itu cepat ya. Ini siklus itu lama, dia nggak kelihatan ya. Naiknya sama turunnya itu nggak kelihatan. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya nilai rupiah sama dolar ya. Ya mungkin pas dulu itu ya, sekarang kan di 14.000 ya, lagi tinggi ya. 10 tahun lalu 8.000 misalnya. Memang 8.000 ya. 10 tahun lalu 9.000, 8.000. 10 tahun lalu lagi 12.000. Ya, jadi dia ada naik, turun, naik, cuman lama banget gitu. Nggak langsung. Kalau yang langsung kemarin 13.000, sekarang 14.000, besok 13.000, besoknya lagi 14.000, itu seasonal. Kalau siklus itu dia seasonalnya versi panjang, versi lama sekali. Contoh lain adalah bintik matahari, misalnya lagi banyak, lagi sedikit, itu bisa 12 tahun, 7 tahun. Kalau dia 6 bulan sekali, seasonal masih. 3 tahun sekali masih bisa. Kalau udah panjang begitu udah nggak kelihatan ya. Nah, ini komponen musiman berikutnya ya. Cirinya ya fluktuasi naik turun secara teratur ya, udah pasti udah begitu ya. Contohnya cuaca ya, terjadi dalam 1 tahun ya. Dapat bersifat aditif maupun multiplikatif. Aditif itu menambah, multiplikatif itu mengkalikan. Ya, ini contohnya yang aditif ya. Ya, ini kalau gelombang ya misalnya sama aja. Atau misalnya hujan ya. Musim hujan, musim kemarau, hujan, kemarau. Yang multiplikatif gimana? Multiplikatif adalah misalnya gelombang tsunami ya. Ini dari jauh ya. Kecil gelombangnya, makin ke pantai makin besar, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Gelombang tsunami misalnya. Nah, itu nilainya multiplikatif. Ya, dia naik turun, cuman naiknya makin besar, turunnya makin besar.
Gitu. Kemudian sisanya ya komponen tidak beraturan. Ya berarti sisanya adalah error ya atau residual ya. Jadi dia memang nggak beraturan ya. Teorinya adalah kalau kita bisa memprediksi residu, maka kita akan bisa memprediksi time series tepat. Ya. Kalau kita bisa memprediksi residu, berarti bisa prediksi hujan dengan data hujan tepat. Bisa prediksi nilai saham, bisa prediksi nilai Bitcoin, nilai tukar mata uang. Wah, ini kalau orang yang menguasai perhitungan ini hebat banget ya. Ya, itu kayak peramal ya. Jadi yang meleset-meleset itu sudah dihilangkan. Ya contohnya kalau di alam ya meteor, atau gunung berapi ya. Durasinya pendek, tidak berulang ya, acak sekali, nggak berpola. Jadi time series forecasting itu ya, ini time series. Dia pertama kita lihat dia punya tren apa enggak. Ya kalau punya tren ya modelnya yang model tren. Kalau dia nggak punya tren ya dia pakai smoothing aja ya. Berarti dia cuma isinya seasonal doang. Kalau punya tren, kalau nggak punya tren, smoothing method ya. Contohnya adalah moving average ya. Atau exponential smoothing. Diperhalus. Kemudian kalau dia punya tren, ya modelnya apa? Ada yang linear, kuadratik tadi ya. Linear kemarin regresi, kuadratik, eksponensial, polinomial ya. Atau autoregresif ya. Dia meregresikan dengan dirinya sendiri ya, autoregresif. Tuh ya. Jadi sisanya kita bahas minggu depannya lagi ya. Nah, dari deret waktu ini ada pertanyaan nggak dari pengenalannya ya? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jangan diam aja ya. Ada pertanyaan tentang deret waktu? Mungkin belum, Pak. Siap belum, Pak? Udah jelas apa belum? Komponen deret waktu ada berapa? Coba tadi. Sekarang tanggal 12, ya absen 12 coba. Absen yang ada di SIMAS itu. Absen 12 saya siapa? Izin, Pak, saya, Pak. Iya. Komponen deret waktu apa saja? Oh, nggak salah tadi ada 4, Pak. Apa aja? Saya ingatnya tren sama musiman itu sih, Pak. Ya, komponen deret waktu ada 4 ya. Ada tren, ya, ada musiman atau seasonal, kemudian ada siklus, siklikal ya, dan irregular. Irregular ini adalah residual. Sama, bahasanya sama. Ada 4. Oke ya. Jadi ini yang dipelajari lagi ntar saya kasih di PPT-nya ya. Izin bertanya, Pak. Apa? Oh, apakah setiap nanti data itu ada itunya, Pak? Apa? Residunya itu, Pak. Emang ada gitu, Pak. Setiap mengolah Ya, data itu. kalau datanya alami ada ya. Kalau datanya cuma kita buat sendiri ya nggak ada. Biasanya datanya kalau data alami misalnya, datanya benar-benar ngambil dari lapangan, pengamatan, ya pasti ada ya. Jadi emang ada gitu, Pak. Emang nggak Pasti ada. mungkin nggak ada gitu. Nggak mungkin nggak ada ya. Kecuali datanya dibikin sendiri, dibikin-bikin ya. Yang alami pasti ada residual itu. Paling besar dia. Jadi itu makanya disebut perakiraan gitu kan, Pak. Gitu. Ya, ya makanya perakiraannya itu pasti banyak yang meleset ya. Kalau pakai sistem series ya. Karena dia punya residu yang susah diprediksi. Ya kalau udah dibuka R-nya berarti ya.
Itu dipelajari lagi ya. Kita lanjutkan dari regresi dulu ya. Udah kelihatan belum regresinya? Apa R-nya udah kelihatan belum? Siap sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Oke, kemarin yang contoh kemarin ya. Kemarin kan sudah nyimpen ya ini ya. Jadi kalau nyimpen itu ya file cfs.r gitu ya. Ya kita jalankan dulu ya sampai di data kemarin ya. Kemarin itu sampai di regresi linear ya. Antara SPI sama Nino ya. Ya ini kemarin ada data SPI ya, kemudian SPI itu Standardized Precipitation Evapotranspiration Index ya. Dan Nino 34 ya. Ini regresi linear sederhana ya. Satu doang variabelnya ya, si Nino ini ya. Ya, bikin persamaannya berarti Y sama dengan ya min 0,24163 dari kekali Nino, kemudian ditambah dengan 0,13050. Ini A-nya, intercept. Ini adalah B. B-nya dari Nino. Apakah masing-masing variabelnya signifikan? Signifikan di sini. Lebih kecil dari 0,05. Apakah persamaan regresinya signifikan? Ya, di sini signifikan juga. Lebih kecil dari 0,05. Kemudian kita akan membangun multiple linear regression nih. Regresi linear berganda ya. Yang pertama kita cek dulu ya. Ini korelasi ya. Matriks korelasi ya. Jadi kemarin udah kan ya. Nah, ini dicek dulu ya. Harus bisa ya gambar ini ya. Ini adalah matriks korelasi antara variabelnya ya. Variabel dependen maupun independen. Yang dependen yang mana ya? Atau Y-nya mana? Y-nya adalah SPI Kupang. X-nya yang mana? X-nya adalah Nino, SLP, UV, SST ya. Jadi dari sini sudah kelihatan ya. Yang paling dekat ini udah diatur ya. Yang di sini ya. Jadi ini ada di order variable so those who highest correlation ya. Jadi yang korelasi paling tinggi itu adalah paling dekat dengan diagonal. Ya, SPI itu korelasinya lumayan tinggi dengan Nino 34. Yang lainnya itu rendah. Kemudian SLP dengan Nino 34 itu dia tinggi sekali. Ini dia punya multikolinearitas. Harusnya nggak boleh. Ya, harusnya mereka saling tidak berhubungan seperti Nino 34 dengan V. Ini nggak ada hubungannya nih. Mendatar. Ya. Jadi datanya itu kalau dibikin garis hayal itu kayaknya mendatar. Kalau yang kayak gini ya, nah ini ada hubungannya nih. Nah, apalagi ini kuat banget hubungannya. Kalau garisnya miring, ya diagonal ya. Oke, ini kemarin udah ya. Sekarang kita akan bikin multiple linear regression.